Ya Allah, ada kuasa-Mu ya Allah. Kuasa-Mu nyata ya Allah bagi saudaraku ini. Di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penting kepada misionaris umat Kristen yang selalu melakukan pemurtatan di tempat-tempat umum dengan memberikan majalah ataupun selembaran brosur dan juga mengiming-imingi ketenangan hati, ajaran kasih, dan lain-lainnya. Informasi ini merupakan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Oke, kalian bisa lihat di layar aja ya biar lebih jelas ini mengenai keputusan bersama dari Menteri Agama. Kalian bisa baca di atas itu ada tulisan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Karena ini banyak sekali pembahasannya, ada 4 lembar, kita langsung ke intinya aja, yaitu di bab 3. Di bab 3 ini ada tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Di pasal 3, saya bacakan aja ya. Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara semua umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya. Nah, poin pentingnya adalah ada pada pasal 4. Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan kepada orang atau kelompok yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya, agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Ya, yang B, menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetak lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Yang C, melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama yang lainnya. Ini dilarang oleh peraturan negara yang sudah disepakati. Dan kenyataannya melalui fakta sosial media, banyak sekali misionaris kaum kafir yang turun ke jalan menghampiri umat muslim dan mengiming-imingi segala macamnya, lalu memberikan pamflet dan segala macamnya untuk memurtadkan ataupun memasukkan orang muslim tersebut ke dalam ajaran agama mereka. Padahal sudah jelas-jelas sekali itu dilarang di dalam peraturan penyiaran agama yang ada di Indonesia. Entah mereka tahu ataupun tidak, mungkin saja mereka sudah tahu tapi tetap aja menjalankan itu, atau mungkin aja mereka memang belum tahu ya. Silahkan nonton video ini yang belum tahu. Dan yang paling parah adalah bahkan ada pendeta di antara mereka yang memang menjadikan konten YouTube-nya adalah pemurtatan. Ya, mereka turun ke jalan lalu dengan jelas-jelas terlihat situ mendoakan dan membaiat dengan mengiming-imingi ajaran kasih, ketenangan, dan lain-lainnya. Jelas-jelas tersebut dilarang kalau kita mengacu pada peraturan penyiaran agama. Saya sampai berpikir, ini pendeta ini paham tentang peraturan penyiaran agama apa enggak ya? Kalau nggak paham kenapa bisa jadi pendeta ya?
Sebuah channel YouTube yang bernama Metanoia ya. Kalau kita lihat di sini videonya dan kita lihat video pertama yang ini baru aja diupload ya, tanggal 2 Januari 2021. Nah, di deskripsinya itu ada berbagai macam nomor rekening dan ada atas nama Risuli Lubis ya. Jadi pendeta ini awalnya sebenarnya dulu itu adalah orang muslim yang masuk ke dalam ajaran agama Kristen dan menjadi pendeta. Ya, saya tahu karena saya lihat beberapa videonya dan dia mengakui itu. Lalu di kontennya ini kalian bisa lihat banyak sekali video-video yang memperlihatkan orang-orang itu dibaiat dan didoakan untuk masuk ke dalam ajaran agama mereka. Bahkan dia berani melakukan hal tersebut di sekitaran Masjid Istiqlal. Ini maksudnya apa ya? Kok melakukan hal tersebut di dekat masjid lagi? Coba aku akan reaction lagi sedikit videonya ya. Oke, pakai headset dulu. 1, 2, 3. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara, dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani. Mereka tadinya tidak percaya Yesus dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan 1 jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lebutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu diupload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain. Oke guys, cukup sampai situ dulu ya. Ini kita reaction lagi. Ini adalah bapak-bapak yang dibaiat, guys. Percaya Tuhan, ya Allah, ada kuasa-Mu ya Allah. Kuasa-Mu nyata ya Allah bagi saudaraku ini, di mana ya Allah dia menghadapi hal-hal yang secara ekonomi memang problem. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau buka jalan baginya. Karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Apa yang dibuat tangannya berhasil. Usaha-usahanya, bisnisnya, Tuhan buat jalan yang besar. Tuhan buat yang luar biasa. Tuhan buat rezeki melimpah, berkah-berkah melimpah. Oh, aku percaya. Karena kuasa-Mu Tuhan Yesus tidak akan berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selamat. Oke, sampai situ aja videonya. Saya ingin tahu menurut kalian guys, apakah Bapak Pendeta ini paham tentang peraturan penyiaran agama atau tidak paham? Ya, kalau paham tapi tetap melakukan itu berarti memang sengaja mau dilanggar. Tapi kalau misalnya tidak paham, semoga Bapak ini cepat-cepat bisa memahami tentang peraturan penyiaran agama biar tidak terus-terusan melakukan seperti ini. Dan saya berharap semoga lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan seperti ini, seperti Menteri Agama, MUI dan lain-lainnya, mengambil tegas tindakan-tindakan seperti ini.
Karena bukannya kita takut ya, tapi lebih kepada resah. Kalau saya nggak bakalan takut dengan orang-orang seperti itu. Apalagi teman-teman yang subscribe channel ini, saya yakin mereka tidak akan takut. Tapi lebih kepada meresahkan kita dalam menganut agama Islam. Ya bayangin aja kita jalan di pinggir jalan lalu disamperin sama orang-orang yang mengajak untuk mempercayai Tuhan mereka yang sudah jelas-jelas bagi kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta. Dan saya sangat yakin sekali kalau berita ini sampai ke pihak MUI ataupun Departemen Agama ataupun yang terkait, pasti akan diambil tindakannya guys. Jadi ya kita banyak-banyak aja share informasi mengenai seperti ini agar sampai ke ulama-ulama kita yang ada di MUI guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.